Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Septia Dermawan dengan nomor BP 24 10 11 11 52 63 02 27. Saya dari UPI PTK Padang ingin melakukan wawancara di Dinas Kominfo atau Komunikasi Informatika dan Statistik. Ayo kita masuk ke dalam. Baiklah, saya di sini Andre Septia Dermawan dengan nomor BP 0227. Saya bersama Bapak siapa? Eko Faisal, Eskom MM. Oke. Saya di sini ingin mewakili para siswa-siswa UPI PTK untuk menanyakan mengenai Kominfo ini, dan beberapa mahasiswa juga tidak ingin memiliki pertanyaan sama dengan saya, jadi saya mewakilinya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak memahami konsep IoT atau Internet of Things? Ya. Jadi sekarang di dunia yang akan datang, dunia maya ini sangat berkembang. Apalagi internet itu suatu keniscayaan ya. Kita mau tidak mau harus terlibat untuk menggunakan media internet dalam mencapai tujuan. Nah, kalau penggunaan internet ini salah satunya mungkin di kantor kami itu adalah media dukung. Tanpa internet kami tidak bisa bekerja. Nah, oleh karena itu Internet of Things ini suatu keniscayaan yang perlu diwujudkan. Baiklah, sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pendapat Bapak mengoptimalkan keamanan data di bidang ini? Kalau keamanan data ini ada yang berbasis elektronik, ada yang non elektronik. Kalau data, kalau kita kategorikan data itu adalah sekumpulan angka-angka atau informasi yang dapat dinilai. Nah, kalau data itu berbentuk dokumen fisik, maka kita lindungi ruangannya. Ya, kalau data itu berbentuk kita lindungi. Artinya, apakah pencahayaan ruangannya, kemudian keamanan fisiknya, nah itu harus dilindungi, ya, seperti kunci, pintu, semacam. Kalau data yang elektronik, itu kita mengamankannya pun secara elektronik. Nah, ada beberapa aplikasi yang di kantor kami gunakan untuk mengamankannya. Pertama dengan tanda tangan elektronik, kedua dengan aplikasi enkripsi. Baiklah, bagaimana Bapak menghadapi serangan siber sekarang? Kan banyak serangan cyber gitu. Bagaimana Pak? Ya, kita harus memperkuat literasi tentang keamanan informasi, karena serangan siber ini semakin canggih keamanan kita, semakin canggih pula serangannya. Nah, oleh karena itu, pertama kita perkuat prasarana kita, keamanan kita secara software, secara hardware ditingkatkan. Apakah itu firewall, ya, apakah itu aplikasinya menggunakan password, itu kita tingkatkan. Di samping itu kita literasi karyawan kita.
tentang pentingnya keamanan informasi itu dari serangan-serangan siber. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara jaringan 4G dan 5G, Pak? Itu kan baru-baru aja berkembang 5G ini gitu. Kalau itu sebetulnya bukan topologinya ya, topologi sama. Iya. Cuman kalau 4G ini lebih lemah dibanding 5G ya, yang 5. Iya. Kalau peningkatan itu tergantung dari layanan-layanannya. Pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman Bapak dengan sistem informasi geospasial, Pak? Ya, jadi itu kan geospasial itu kan untuk buat peta ya. Iya. Udah peta. Jadi kita di sini bidang statistik di kantor ini mengkaitkan pemetaan terhadap data-data. Contoh data pertanian. Pertanian itu contohnya perkebunan sawit itu banyak di mana. Nah, kita linkkan dengan geospasial. Kita buat petanya. Oh, di Pasaman Barat, keluar petanya di Pasaman Barat. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang memotivasi Bapak untuk bekerja di Kominfo ini, Pak? Ya, saya pertama dulu saya bukan di Kominfo ya. Saya pernah jadi biro umum, pernah di biro sosial. Nah, karena pendidikan saya S1 udah sistem informasi, maka saya pilih Kominfo. Karena di pendidikan saya pun terkait dengan Kominfo. Selanjutnya, bagaimana Bapak memahami peran Kominfo dalam mengembangkan infrastruktur komunikasi dan informatika di Indonesia, Pak? Jadi sebenarnya untuk mendudukkan Kominfo ini tergantung infrastrukturnya. Kenapa? Karena tanpa infrastruktur susah untuk mewujudkan komunikasi yang berbasis IT di Indonesia. Nah, contohnya infrastrukturnya jaringan internet kita harus kuatkan, kemudian softwarenya, kemudian hardwarenya. Nah, semua infrastruktur itu sangat dibutuhkan untuk komunikasi dan informatika komputer. Dan selanjutnya, apa pendapat Bapak mengenai pentingnya keamanan siber? Ya, karena kita terhubung dengan internet, siapa saja bisa akses. Nah, sekarang kejelian kita mengatur hak akses. Kalau kita tidak bisa mengatur hak akses, maka serangan siber itu akan muncul dan akan terjadi kapan saja. Oleh karena itu, kita perkuat keamanan siber di instansi kita. Baiklah, penjelasan saya, bagaimana Bapak mengoptimalkan keamanan data, Pak? Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, data itu adalah ruhnya ya, pembangunan. Semakin banyak data, semakin besar tanggung jawab kita untuk melindungi data ini. Oleh karena itu, celah-celah untuk supaya data ini terlindungi harus kita kuasai dan kita jadikan sebagai kekuatan bagi kita untuk melindungi data ini. Dan selanjutnya, apa pengalaman Bapak dengan teknologi cloud computing? Dengan adanya cloud ini membantu kita untuk penyimpanan. Sekarang kita bisa menyimpan dengan remote. Artinya kita simpan data kita di laptop, kemudian kita simpan di cloud. Dengan di cloud itu berarti kita sudah ada proses pencadangan. Nah, data yang kita ada di cloud itu adalah data pencadangan, sehingga kita punya banyak cadangan data. Tidak satu saja di laptop kita, tapi ada di cloud. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memahami Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE? Ya. Sebenarnya Undang-Undang ITE itu kan untuk transaksi elektronik. Maka sekarang kita dijamin ya,
dijamin oleh undang-undang untuk melakukan transaksi secara elektronik. Nah, sekarang kalau ada kejahatan transaksi elektronik maka dijerat dengan undang-undang ITE ini. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pendapat Bapak bagaimana tentang pengembangan teknologi AI di Indonesia ini, Pak? Nah, sekarang AI ini sudah mulai bergairah ya. Banyak perusahaan-perusahaan menggunakan AI. Kemudian instansi pemerintah pun sudah menggunakan AI untuk membantu menjadikan solusi dari pekerjaan-pekerjaannya. Jadi AI itu sekarang sangat mendukung program pemerintah program kita untuk bekerja. Pertanyaan selanjutnya, apa peran Kominfo dalam mengembangkan e-Gov, Pak? E-Gov, Gov. Apa itu kepanjangannya? Panjangannya sebentar, Pak. Itu termasuk International Government, Pak. E-government itu sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pak. Ya. Jadi sekarang pemerintahan ini fleksibel. Semua pengelolaan sumber daya dan layanan-layanan sudah elektronik. Ya. Apalagi pemerintah ini menyediakan layanan yang berbasis elektronik. Contoh, sekarang pemerintah ini bekerja berdasarkan elektronik. Namanya sistem SPBE, pemerintahan berbasis elektronik. Jadi aplikasi-aplikasi yang mendukung layanan-layanan pemerintah kita elektronikkan. Kalau dulu manual, sekarang kita elektronikkan. Jadi aplikasi, sehingga menggampangkan, memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Apa harapan Bapak jika diterima di Kominfo, Pak? Nah, saya kan sudah terima nih. Salah tanya, Pak. Apa yang ingin Bapak katakan kepada tim Kominfo gitu, Pak? Ya, tentang apa aja gitu, pendapat Bapak aja pribadi. Kita bekerja secara elektronik ya, maka pembuktiannya pun secara elektronik. Kalau bekerja dengan elektronik, maka keamanannya pun harus secara elektronik. Maka kita ketahui bagaimana mengamankan layanan-layanan elektronik yang kita miliki. Kemudian yang penting kita harus menimba dan mengali ilmu kita, yang pengetahuan kita secara elektronik dengan cara literasi digital. Dengan literasi digital mungkin akan mempermudah kita mengerjakan semua lini layanan kita terhadap pemerintahan ini. Pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk masyarakat untuk mengamankan cyber dari serangan cyber itu, Pak? Ya, jadi kepada masyarakat pesan saya, jangan membuat password itu yang mudah ditebak. Buatlah password apapun, password media sosial, kemudian password rekening bank minimal 16 karakter. Ada kombinasinya, ada angka, ada huruf, dan ada simbol. Ada huruf besar, huruf kecil. Nah, dengan semakin panjangnya password, semakin susah untuk ditebak. Baiklah teman-teman, sudah cukup dengan wawancara dengan Bapak tadi. Pak, terima kasih sekali waktunya, Pak. Ya. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.